Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap manusia tentu pernah merasakan masa di mana hati terasa hampa, ibadah terasa berat, dan doa seakan tak lagi khusyuk. Kondisi seperti ini bukan hal sepele, karena bisa jadi itu tanda bahwa hati sedang mulai mengeras. Hati yang keras bukan hanya menjauhkan kita dari rasa tenang, tetapi juga menjauhkan kita dari Allah, sumber segala kedamaian. Dalam kehidupan modern yang serba sibuk ini, seringkali kita disibukkan oleh dunia hingga melupakan perawatan hati. Kita lebih fokus mempercantik tampilan luar, tetapi lalai memperindah batin. Padahal Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Daging itu adalah hati. Kekerasan hati tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh sedikit demi sedikit, seiring dengan lalainya seseorang dari mengingat Allah, tenggelam dalam dosa kecil yang diabaikan, atau terlalu cinta dunia. Ketika hati mulai keras, nasihat terasa hambar, ayat Al-Quran tidak lagi menyentuh, dan dosa dianggap hal biasa. Sahabat beriman, mengenali tanda-tanda hati yang keras sangat penting agar kita bisa segera memperbaikinya sebelum terlambat. Hati yang bersih ibarat cermin, mampu memantulkan cahaya petunjuk Allah dengan jernih. Tapi ketika cermin itu berdebu oleh dosa dan kelalaian, maka cahaya tidak lagi bisa menembusnya. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda hati yang mulai mengeras. Semoga dengan mengenali tanda-tanda ini, kita semua bisa melakukan introspeksi diri dan kembali melembutkan hati dengan zikir, taubat, dan amal kebaikan. Mari kita mulai dengan tanda yang pertama. 1. Enggan mengingat Allah. Tanda pertama hati yang mulai mengeras adalah ketika seseorang mulai enggan mengingat Allah. Zikir terasa berat di lisan, doa terasa singkat tanpa makna, dan bacaan Al-Quran jarang dilakukan. Padahal hati manusia sejatinya diciptakan untuk selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Ketika hubungan itu renggang, hati menjadi gersang seperti tanah yang tidak tersentuh air. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu." Ayat ini menegaskan bahwa mengingat Allah bukan hanya ibadah, melainkan kebutuhan rohani. Saat zikir hilang dari kehidupan, hati kehilangan keseimbangan spiritualnya dan perlahan menjadi keras. Hati yang jauh dari zikir mudah sekali diserang oleh perasaan gelisah, marah, dan iri. Ia tidak lagi tenang dalam menghadapi ujian karena tidak bersandar pada Allah. Oleh sebab itu, banyak ulama mengatakan bahwa zikir adalah obat paling mujarab bagi hati yang keras. Orang yang selalu mengingat Allah akan merasakan kelapangan dada dan ketenangan batin. Sebaliknya, mereka yang lalai akan terus merasa kosong meskipun memiliki segalanya. Harta, jabatan, bahkan keluarga tidak mampu mengisi ruang kosong dalam hati yang kehilangan zikir. Maka dari itu, mari kita biasakan mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Ucapkan bismillah sebelum bekerja, istighfar saat lalai, dan syukur ketika mendapat nikmat. Karena dengan zikir, hati akan hidup dan lembut kembali. 2. Sulit meneteskan air mata saat ibadah. Tanda kedua dari hati yang mengeras adalah ketika seseorang sulit menangis dalam ibadah, terutama saat berdoa atau mendengar ayat Al-Quran. Menangis bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kepekaan hati terhadap kehadiran Allah. Ketika hati keras, air mata seakan kering meski lisan menyebut namanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa air mata karena takut kepada Allah adalah tanda hati yang hidup dan lembut. Namun, di zaman ini hati manusia seringkali disibukkan oleh hal duniawi. Tangisan lebih mudah muncul karena urusan dunia, bukan karena mengingat dosa atau kebesaran Allah. Itulah tanda bahwa hati sedang kering dari rasa takut dan cinta kepadanya.
Meneteskan air mata dalam ibadah bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi bisa dilatih melalui renungan dan muhasabah diri. Ingatlah betapa banyak nikmat Allah yang kita abaikan, betapa sering kita berbuat dosa tanpa rasa malu, dan betapa sabarnya Allah menunggu taubat kita. Jika air mata belum juga menetes, jangan menyerah. Teruslah berdoa agar hati dilembutkan. Karena Allah Maha membolak-balikan hati manusia, dan Dia mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut dalam sekejap bila kita sungguh-sungguh memohon. 3. Meremehkan dosa kecil. Ciri ketiga hati yang keras adalah ketika seseorang mulai meremehkan dosa kecil. Ia merasa tidak masalah berbohong sedikit, menunda sholat, atau berbuat gibah ringan. Padahal dosa kecil yang terus dilakukan tanpa taubat bisa menumpuk dan menggelapkan hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jauhilah dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan menghancurkan pelakunya." Dosa kecil ibarat debu yang terus menempel di cermin hati. Jika tidak dibersihkan dengan istighfar, maka lama-kelamaan akan menutupi cahaya iman. Sahabat beriman, seringkali kita lupa bahwa dosa kecil juga dicatat oleh malaikat. Tidak ada perbuatan yang luput dari pengawasan Allah. Karena itu, seorang mukmin sejati akan selalu takut meski terhadap dosa sekecil apapun. Hati yang lembut akan segera bergetar saat berbuat salah, lalu bersegera memohon ampun. Namun hati yang keras akan mentertawakannya, bahkan mencari pembenaran. Inilah tanda bahaya spiritual yang harus diwaspadai sebelum hati benar-benar mati. Mulailah dari hal kecil, hentikan gibah, jaga pandangan, dan perbanyak istighfar setiap hari. Sebab istighfar adalah sapu yang membersihkan hati dari noda-noda dosa yang kita tidak sadari. 4. Enggan mendengarkan nasihat. Tanda keempat hati yang mulai mengeras adalah ketika seseorang tidak lagi mau menerima nasihat. Setiap kali dinasihati, ia merasa tersinggung, marah, atau menganggap dirinya sudah benar. Padahal menerima nasihat adalah ciri orang beriman yang rendah hati. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10, "Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan bagi mereka azab yang pedih karena mereka berdusta." Hati yang menolak nasihat adalah hati yang sedang sakit, karena menolak kebenaran yang datang dari Allah. Orang yang hatinya lembut justru bersyukur ketika dinasihati. Ia melihat nasihat sebagai bentuk kasih sayang dari Allah melalui lisan manusia lain. Sedangkan hati yang keras akan menolaknya, bahkan sebelum mendengarkan dengan utuh. Menolak nasihat bukan hanya kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri, tetapi juga menutup pintu hidayah, karena hidayah datang melalui peringatan, baik dari Al-Quran, hadis, atau nasihat orang lain. Maka dari itu, mari kita latih hati kita untuk terbuka terhadap kritik dan nasihat. Dengarkan dengan tenang, pikirkan dengan jernih, dan ambil hikmahnya. Sebab seringkali teguran manusia adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita. 5. Tidak tergerak untuk berbuat baik. Tanda terakhir dari hati yang mengeras adalah ketika seseorang tidak lagi tergerak untuk berbuat baik. Ia tahu kebaikan, tapi menundanya. Ia tahu keburukan, tapi membiarkannya. Ini tanda bahwa hati telah kehilangan sensitivitas terhadap nilai-nilai kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak memiliki rasa iba kepada manusia, maka Allah tidak akan merahmatinya." Hati yang keras kehilangan empati, tidak tersentuh oleh penderitaan orang lain, dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika hati lembut, seseorang akan mudah menolong, tersentuh oleh nasib orang lain, dan ringan tangan dalam berbuat baik. Tapi ketika hati keras, semua itu terasa beban, bahkan sedekah yang kecil pun terasa berat. Orang yang tidak tergerak untuk berbuat baik sejatinya sedang menolak anugerah besar, karena amal baik adalah jalan menuju rahmat Allah. Ketika Allah ingin memberi kebaikan kepada hambanya, Dia akan memudahkan jalan menuju amal soleh. Mari kita lembutkan hati dengan perbanyak amal. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti membantu tetangga, menyapa dengan senyum, atau berbagi rezeki. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas adalah obat bagi hati yang keras. Sahabat beriman, hati yang keras bukan akhir dari segalanya. Ia bisa dilembutkan kembali dengan zikir, taubat, dan perbuatan baik. Allah Maha Pengasih, dan Dia selalu membuka pintu bagi hamba yang ingin kembali.
Kita semua pasti pernah lalai dan merasakan kerasnya hati, tapi jangan biarkan itu berlarut. Segeralah beristighfar dan renungkan kembali hubungan kita dengan Allah, karena kelembutan hati adalah tanda bahwa iman masih hidup di dalam diri. Mari jadikan setiap ibadah sebagai sarana membersihkan hati, bukan sekedar rutinitas. Bacalah Al-Quran dengan tadabur, dengarkan nasihat dengan kerendahan hati, dan berdoalah agar hati selalu dijaga dalam cahaya iman. Semoga kita semua termasuk golongan yang memiliki hati lembut, mudah tersentuh oleh kebenaran, dan selalu dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.